Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita angkat pujian sebagai nyanyian pembukaan saat pagi. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Kita masuk dalam Mazmur responsorial dari Mazmur 121. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu.
Kita respon dengan nyanyian pujian syukur tak terbatas. Kita masuk dalam pembacaan hukum kasih. Untuk itu saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12-14. Kita angkat pujian kasih setiamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa PKJ 43. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita meresponnya dengan mengangkat nyanyian syukur, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mengangkat satu pujian PKJ 226 ayat 1 dan 4 mengantar kita masuk dalam pelayanan firman. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam roh kebenaran, kami datang memuji memuliakan Engkau dalam satu ibadah minggu yang saat ini Tuhan masih diselenggarakan secara virtual dan jemaat-Mu masih mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami bersyukur, berserah dan menyembah Engkau dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu yang terjadi dalam seminggu lamanya, yang boleh kami lalui dengan penuh sukacita dan menikmati berbagai berkat-Mu. Kebenaran firman-Mu tersedia buat kami sebagai santapan rohani kami. Tuhan, nyatakan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahkan dalam pendengaran kami. Agar firman Tuhan ini benar-benar menjadi santapan rohani yang menyegarkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan berserah kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf mulai memerintah di Mesir. Ia berkata kepada rakyatnya, orang-orang Israel itu berbahaya sekali bagi kita, karena mereka sangat banyak dan lebih kuat daripada kita. Andai kata terjadi perang, ada kemungkinan mereka bersekutu dengan musuh untuk melawan kita, lalu lari meninggalkan negeri ini. Kita harus mencari jalan supaya mereka jangan menjadi lebih banyak lagi. Maka orang-orang Mesir mengangkat pengawas-pengawas atas bangsa Israel untuk mempersulit hidup mereka dengan kerja keras. Mereka dipaksa membangun bagi Raja Mesir
kota-kota Pitom dan Raamsen untuk pusat penyimpanan barang. Tetapi makin ditindas oleh orang Mesir, makin bertambah jumlah orang Israel, dan makin terbesar mereka ke seluruh negeri itu, sehingga orang Mesir menjadi takut kepada mereka. Lalu dengan kejamnya mereka menindas orang Israel dan membuat hidup mereka sengsara. Tanpa belas kasihan mereka dipaksa bekerja keras di proyek-proyek pembangunan dan di ladang-ladang. Kemudian Raja Mesir memberi perintah kepada Sifra dan Pua, dua bidan yang menolong wanita-wanita Ibrani bersalin. Kata Raja Mesir, pada waktu kamu menolong wanita Ibrani bersalin, ingatlah ini, kalau anak yang lahir itu laki-laki, bunuhlah dia. Kalau anak yang lahir itu perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi kedua bidan itu orang yang takut kepada Allah. Mereka tidak mau melakukan perintah raja dan membiarkan semua bayi laki-laki hidup. Maka raja memanggil kedua bidan itu dan bertanya, "Mengapa kamu membiarkan anak-anak lelaki hidup?" Jawab mereka, "Wanita Ibrani tidak seperti wanita Mesir. Mereka gampang sekali melahirkan. Sebelum bidan datang, anaknya sudah lahir." Maka Allah memberkati bidan-bidan itu dan memberi keturunan kepada mereka karena mereka menghormati Allah. Dan orang Israel pun bertambah banyak dan kuat. Lalu raja memberi perintah ini kepada seluruh rakyatnya. Tiap anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir harus dibuang ke dalam sungai Nil, tetapi semua anaknya yang perempuan boleh dibiarkan hidup. Pada masa itu, seorang laki-laki dari suku Lewi kawin dengan seorang wanita dari suku itu juga. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika ia melihat bahwa bayi itu amat bagus, ia menyembunyikannya selama 3 bulan. Tetapi bayi itu tak dapat disembunyikannya lama-lama. Maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dari rumput gelaga dan melepasinya dengan supaya jangan kemasukan air. Bayi itu diletakkannya di dalam keranjang itu. Lalu dibawanya ke sungai Nil dan ditaruh di tengah-tengah rumput gelaga di tepi sungai itu. Kakak perempuan bayi itu berdiri agak jauh dari situ untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. Sementara itu, datanglah putri raja. Ia turun ke sungai untuk mandi, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba putri raja melihat keranjang itu di tengah-tengah rumpun gelaga, lalu ia menyuruh seorang hamba perempuan mengambilnya. Waktu putri raja membuka keranjang itu, dilihatnya ada bayi di dalamnya, dan bayi itu sedang menangis. Putri raja merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Ini anak orang Ibrani." Lalu kakak bayi itu bertanya kepada putri raja, "Maukah tuan putri saya carikan seorang ibu Ibrani untuk menyusui bayi itu?" "Baiklah," jawab putri raja. Maka pergilah gadis itu memanggil ibunya sendiri. Kata putri raja kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia untukku. Nanti ibu kuberi upah." Maka dibawanya bayi itu dan disusuinya. Waktu bayi itu sudah agak besar, ibunya menyerahkan dia kepada putri raja. Lalu putri raja menjadikan bayi itu anak angkatnya. "Dia kuberi nama Musa, sebab kuambil dia dari air," kata putri raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom, selamat jumpa bagi saudara-saudara yang saat ini masih dengan setia mengikuti ibadah minggu yang diselenggarakan secara virtual. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Saya memberikan tema kasih Allah nyata dalam kelemahan umat-umatnya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi sifat manusia yang haus kekuasaan dan takut tersaingi. Sehingga manusia menghalalkan segala cara untuk dapat mengalahkan musuhnya, sekalipun itu harus mempergunakan cara yang keji, yaitu penindasan dan pembunuhan. Itulah saudara-saudara gambaran yang kita temukan dalam bacaan kita pada saat ini, di mana Firaun sebagai penguasa Mesir takut melihat perkembangan keturunan Yakub yang bertumbuh menjadi sangat besar di Mesir, yang notabene mereka adalah pendatang. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan keturunan Yakub, orang Ibrani, dengan orang-orang Mesir, maka kita menemukan bahwa ada beberapa latar belakang mereka yang berbeda. Ya, salah satunya adalah orang Ibrani menyembah satu Allah, sementara orang Mesir menyembah banyak Allah. Orang Ibrani kehidupan mereka sebagai penggembala, sebagai pengembara. Sementara orang Mesir adalah orang yang menetap. Dan mereka hidup sebagai orang-orang yang suka dengan pekerjaan pembangunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa ketakutan Firaun melihat perkembangan orang Israel yang begitu pesat dan mengancam kerajaannya, maka Firaun menjadikan orang Israel itu sebagai budak. Serta menindas mereka, bahkan tidak segan-segan Firaun menyuruh dua bidan yang terkenal pada saat itu, yaitu Sifra dan Pua, untuk membunuh semua anak-anak yang lahir. Anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ini perintah Firaun kepada Sifra dan Pua. Orang Israel pun dijadikan budak dan hidup mereka sangat-sangat menderita akibat perintah Firaun.
Dan itu dirasakan ketika Firaun memilih para mandor-mandor yang akan menguasai, yang akan mengawasi para budak-budak itu dalam bekerja. Ya, berdasarkan perintah Firaun, para mandor itu seenaknya mempergunakan haknya untuk menindas orang-orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kelicikan dan kejahatan serta kekejaman Firaun melalui Bidan, Sifra, dan Pua, rupanya saudara-saudara tidak disambut baik dan tidak dilakukan oleh Sifra dan Pua. Mengapa? Mengapa Sifra dan Pua tidak melaksanakan perintah Raja Firaun pada saat itu? Bukankah dia berada di bawah kekuasaan Firaun? Jawabannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Sifra dan Pua, mereka punya komitmen untuk menolong bayi-bayi yang lahir, entah itu laki-laki atau perempuan. Komitmen mereka adalah menolong dan bukan membunuh. Inilah cara Tuhan untuk menolong orang Israel yang dalam penindasan pada saat itu. Kedua perempuan itu menunjukkan keberanian dan kasih yang besar kepada Allah dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolak perintah Firaun. Ini saudara-saudara bukan hal yang mudah untuk melanggar perintah raja. Tetapi jauh daripada itu, rupanya kedua perempuan ini, Sifra dan Pua, adalah orang yang takut akan Tuhan, yang menyembah Allah dengan benar. Sehingga mereka mengabaikan perintah Firaun. Iman bidan itu kepada Allah memberikan mereka keberanian untuk melakukan apa yang mereka tahu benar. Mereka tahu bahwa membunuh itu adalah kekejian di hadapan Allah. Karena itu mereka tidak takluk, tidak mengikuti perintah Firaun. Dalam situasi yang dihadapi oleh kedua perempuan itu, Sifra dan Pua, ternyata saudara-saudara, dia lebih takut kepada Tuhan daripada penguasa. Dan itu adalah komitmen yang benar di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu bayi laki-laki yang selamat pada waktu itu ialah anak dari Yokebed ya, anak dari Yokebed dan Amran, yaitu Musa. Dan melalui Musa inilah Allah melanjutkan kasih untuk memberikan peringatan, aturan, perintah untuk dilakukan oleh umat-umat Israel.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekerasan, penindasan dan ketidakadilan dapat dikalahkan hanya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang setia melakukan firman Allah. Seperti dua perempuan dalam bacaan kita tadi saudara-saudara, yaitu Sifra dan Pua, yang hidup takut akan Tuhan, maka semua perjuangan mereka tidak sia-sia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kejahatan, kekejian, persaingan, menghalalkan segala cara, dan bahkan penindasan masih saja kita hadapi, masih saja kita temukan di lingkungan di mana kita hidup, masih saja terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kata firman Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Namun masih banyak orang yang belum menerima kemerdekaan itu. Masih banyak orang belum bisa menikmati kemerdekaan itu. Karena masih saja ada orang-orang yang dengan kejahatan, dengan kekejian, menghalalkan segala cara untuk memusnahkan, menindas sesamanya manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka kita menemukan bahwa kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita adalah kemerdekaan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah kemerdekaan untuk menghormati sesama kita, menegur dalam kasih. Dan karena itu saudara-saudara, kita baru dapat mempergunakan kemerdekaan itu di dalam Kristus ketika kita melakukan kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada banyak cara Tuhan mau membawa kita kepada jalan kebenaran. Ada banyak cara Tuhan mau membawa kita untuk mengenal kasih-Nya yang begitu nyata dalam kelemahan-kelemahan kita sebagai umat-Nya. Asal kita mau belajar dari kebenaran firman Allah. Asal kita mau tekun untuk menanti jawaban Tuhan dari setiap pergumulan hidup kita. Dalam kelemahan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam ketidakadilan yang kita hadapi, Tuhan juga tidak tinggalkan kita. Tetapi justru dalam kondisi seperti itulah Allah menyatakan kasih-Nya untuk membawa kita pada kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah dan dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menikmati kemerdekaan yang kita sudah rayakan pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui perjuangan para pendahulu kita. Melalui mereka Allah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada kita pada saat ini.
supaya kita tidak lagi saling menindas, supaya kita tidak lagi saling menguasai satu dengan yang lain, supaya kita tidak menghalalkan segala cara untuk memusnahkan sesama kita manusia. Tetapi Allah mau dalam kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, kita hidup berdampingan. Kita hidup dalam kebersamaan. Kita hidup dalam mengasihi satu dengan yang lain. Sebab itulah panggilan kita untuk menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Sebab itulah panggilan kita untuk bisa menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dalam bahasa Yesus Kristus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berlaku adil dalam hidup kita dan tidak lagi hidup di dalam haus kekuasaan, hidup di dalam nafsu duniawi, tetapi kita hidup di dalam kasih Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka mari secara pribadi kita tunduk sejenak masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjauhkan hidup kita dari haus kekuasaan, takut tersaingi, menghalalkan segala cara, sampai melakukan penindasan dan pembunuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih, dalam damai dengan semua orang, dan mewujudkan kasih Allah sekalipun kita dalam kondisi dan keadaan yang lemah. Tetapi disitulah kita merasakan kekuatan Allah yang melindungi kita. Amin. Mari saudara-saudara kita merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian Allah mengerti.
Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dipersilakan sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa-Ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami, supaya ketika kami menjalani hidup kami tidak haus kekuasaan, tidak ada iri dengki dalam kehidupan kami, dan tidak ada menghalalkan segala cara untuk membinasakan, menindas saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu, berdampingan dengan saudara-saudara kami yang lain, agar kasih Allah dalam diri kami nyata buat sesama kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percayakan gereja Tuhan, GTM Jemaat Telo ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Engkau kepala gereja yang sanggup untuk membekali, menuntun para hamba-hamba Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat-Mu. Kami percaya para pendeta, majelis, penatua dan syamas, pengurus kategorial, pekerja gereja, pemuda-pemudi gereja yang melibatkan diri dalam pelayanan, Tuhan Engkau berkati, supaya kami boleh tetap bersemangat untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita. Satukan kami Tuhan, supaya nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan dalam pelayanan
yang terselenggara di dalam jemaat-Mu. Ibadah rumah tangga yang masih dilaksanakan secara virtual, bahkan ibadah minggu, Tuhan tetap memberkati. Sehingga melalui ibadah virtual ini Tuhan, kami semua sama-sama boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Tetap bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa semua pemuda-pemudi gereja-Mu yang sudah meluangkan waktu mereka untuk meliput semua kegiatan pelayanan secara online, Engkau berkati, beri semangat, hati yang penuh sukacita, tuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa, Engkau berkati seluruh rumah tangga jemaat-Mu, Bapak Ibu dalam keluarga masing-masing, beri mereka semangat untuk bekerja, sekalipun saat ini Tuhan dalam masa-masa sukar dan sulit untuk mendapat pekerjaan selama kami masih menghadapi pandemi corona. Tuhan, kami tetap percaya pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu begitu sempurna dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga tidak akan pernah kekurangan, tetapi berkat-Mu selalu melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih belajar secara online. Tuhan Yesus tolong berkati. Beri mereka semangat Tuhan. Agar melalui pelajaran online itu Tuhan, mereka pun tetap tekun untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk meraih cita-cita mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pertumbuhan iman dan fisik anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing mereka untuk bisa tetap hidup di dalam kasih Tuhan Yesus dan tetap dalam fisik yang sehat. Ya Bapa, bagi seluruh jemaat-Mu yang hidup sebagai janda, duda, anak yatim, orang tua yang lanjut usia, sayangi mereka Tuhan. Percukupkan kebutuhan mereka, supaya hidup mereka juga senantiasa bersyukur dan berserah hanya kepadamu. Ya Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang berbeban berat, berikan kekuatan iman untuk menghadapi semua itu, bahkan dalam duka cita mereka, supaya mereka pun tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan ada untuk memberikan solusi yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami berdoa, jika ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan bermasalah dalam hidup pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keharmonisan rumah tangga mereka, ataupun anak-anak mereka, Tuhan, tolong buka jalan supaya mereka juga boleh melihat kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari pergumulan hidup yang mereka hadapi. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, karena Engkau memelihara mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka bersuka cita dalam ulang tahun yang mereka nikmati, bertambahnya usia mereka. Atau Tuhan sudah pelihara pernikahan mereka. Bahkan Tuhan sudah memberikan keberhasilan bagi anak-anak mereka dalam menyelesaikan pendidikan ataupun yang sudah mendapat pekerjaan. Atau mereka yang sembuh dari sakit
Dan banyak hal lagi yang dapat disyukuri oleh jemaat-Mu Tuhan. Tidak terhitung banyaknya kebaikan dan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup jemaat-Mu. Karena itu sempurnakan sukacita mereka Tuhan, terima ungkapan syukur mereka, supaya melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami, mereka tahu untuk bersyukur senantiasa hanya kepada Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, secara khusus gereja Toraja Mamasa dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat, bahkan cabang kebaktian. Agar supaya seluruh gereja-gerejamu dipersatukan untuk melakukan pelayanan, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan GTM boleh juga mengambil bahagian dalam pelayanan itu yang terikat dalam satu program kerja untuk berjalan bersama dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat. Bahkan Tuhan, saat ini kami dalam persiapan untuk pemilihan para hamba-hamba Tuhan di tingkat jemaat-jemaat. Tuhan berkenan Engkau memberkati supaya semua kepanitiaan dalam jemaat-Mu boleh berjalan dengan baik, terkhusus dalam panitia pemilihan majelis di tingkat jemaat. Iya Bapa, kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan melalui para pemerintah, melalui aparat keamanan, penegak hukum, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Dan juga Tuhan melalui saudara-saudara kami yang masih saat ini berjuang sebagai garda terdepan untuk mengatasi, memutus mata rantai COVID di negara yang kami cintai ini, bahkan di seluruh dunia. Engkau berkati Tuhan, supaya semuanya itu berjalan di dalam kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menikmati kesehatan, kehidupan yang merdeka di negara yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan Indonesia 75 tahun. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup dalam persaudaraan yang rukun. Jauhkan dari kami kebencian satu dengan yang lain, sekalipun banyak perbedaan di antara kami. Tetapi ajarkan kami supaya kami punya komitmen bahwa Indonesia ini adalah rumah kami, adalah tempat di mana kami hidup sebagai saudara bersaudara, dan kami harus membangunnya di dalam kebersamaan yang dilandasi kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan kembali dalam kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing setelah ibadah ini selesai. Berkati kami Tuhan dalam seminggu ke depan, supaya kami boleh dengan penuh sukacita, dengan memegang firman-Mu ini, untuk melewati hari kami dengan seluruh pekerjaan dan pelayanan kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyatukan kami dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita melakukan pujian, Allah itu baik. Untuk doa persembahan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon persembahan, kita menyanyikan pujian Bapa Sorgawi. Bapa surgawi, buatku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam akta amanat dan pengutusan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Untuk menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi pujian Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat yang baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Mewakili seluruh jemaat, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian Maranatha.